Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan materi kami yaitu mengenai struktur media dan kinerja dengan poin, prinsip, dan akuntabilitas. Pemateri kali ini yaitu saya, Muhammad Zulnizar Lihawa, dan rekan saya, Yulis Tawati Mokambu. Presentasi hari ini memiliki 10 poin penting. Yang pertama adalah kebebasan media sebagai prinsip. Yang kedua adalah kesetaraan media sebagai prinsip. Yang ketiga adalah keragaman media sebagai prinsip. Yang keempat adalah kebenaran dan kualitas informasi. Yang kelima adalah tatanan sosial dan solidaritas. Yang keenam adalah tatanan budaya. Yang ketujuh ada makna akuntabilitas. Yang kedelapan ada dua model alternatif akuntabilitas. Yang kesembilan ada jalur dan hubungan akuntabilitas. Yang ke-10 ada kerangka akuntabilitas. Penjelasan sedikit mengenai latar belakang, yaitu kebebasan media sebagai prinsip adalah kebebasan yang memiliki klaim yang jelas untuk dianggap sebagai prinsip dasar dari teori komunikasi publik manapun. Dari mana keuntungan lain mengalir, sebagaimana yang kita telah lihat bahwa pengejaran akan kebebasan berekspresi dan publikasi menjadi tema inti dalam sejarah pers dan secara dekat terhubung dengan demokrasi. Kemudian masuk ke poin pertama, yaitu kebebasan media sebagai prinsip. Yaitu kebebasan media sebagai prinsip adalah kebebasan yang memiliki klaim yang jelas untuk dianggap sebagai prinsip dasar dari teori komunikasi publik manapun, dari mana keuntungan lain mengalir. Kedua adalah kebebasan media sebagai prinsip memiliki dua poin penting. Yang pertama adalah keuntungan publik yang utama dari kebiasaan media. Yang kedua adalah kebiasaan pada tingkat struktur. Kemudian ada kesetaraan media sebagai prinsip. Prinsip kesetaraan dihargai dalam masyarakat demokratis, walaupun harus diterjemahkan ke dalam makna yang lebih spesifik ketika diterapkan ke dalam media massa. Sebagai sebuah prinsip, hal tersebut mendasari beberapa pengharapan normatif yang sudah pernah dirujuk. Kemudian ada kesetaraan media, memiliki dua poin penting. Yang pertama adalah kesetaraan media pada tingkat struktur, yang kedua adalah kesetaraan pada tingkat kinerja. Kemudian ada keragaman media sebagai prinsip, memiliki dua poin penting. Yang pertama adalah keuntungan utama yang diharapkan dari keragaman. Yang kedua ada persyaratan utama atas norma keragaman bagi struktur dan kinerja. Kemudian ada kebenaran dan kualitas informasi. Memiliki 4 poin penting, yaitu keuntungan dari kualitas informasi, yaitu kebenaran media. Yang kedua ada konsep objektivitas. Yang ketiga adalah kerangka objektivitas penelitian dan teori. Yang keempat ada keterbatasan objektivitas. Kemudian memiliki 4 poin penting lagi. Yang pertama ada keuntungan kualitas informasi. Berkontribusi pada masyarakat yang terdidik dan para buruh yang berkeahlian. Kemudian ada menyediakan dasar untuk pembuatan keputusan yang demokratis. Yang dimaksud ini adalah pemilihan umum yang kritis dan memiliki informasi yang cukup. Kemudian ada keuntungan dari kualitas informasi, yaitu berkontribusi pada masyarakat yang terdidik dan para buruh yang berkeahlian. Kemudian menyediakan dasar untuk pembuatan keputusan yang demokratis. Kemudian ada poin yang objektivitas penelitian dan teori. Yang keadaan informatif yang penting bagi makna objektivitas yang lebih utuh. Rujukannya adalah kepada kualitas konten informasi yang mungkin meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan informasi kepada halayak, diperhatikan, dipahami, diingat, dan sebagainya. Kemudian ada poin keterbatasan objektivitas. Objektivitas atau standar faktualitas yang berkaitan dan seterusnya tidak secara utuh dianggap sebagai hal yang penting, bernilai, atau bahkan mungkin dicapai, akan tetapi ada sejumlah kekuatan. Tatanan sosial dan solidaritas, yaitu pengharapan dan norma yang berkaitan dengan keteraturan
untuk merangkum serangkaian sudut pandang normatif yang beragam terkait dengan tatanan sosial. Memiliki 3 poin penting, yaitu dalam kaitannya dengan publik, relevan yang mereka layani, yaitu pada tingkat nasional atau lokal, atau sebagaimana yang didefinisikan oleh kelompok atau kepentingan. Kemudian, media harus menyediakan saluran interkomunikasi dan dukungan. Poin yang kedua adalah media dapat berkontribusi pada integrasi sosial dan dengan lebih memperhatikan kelompok-kelompok dan individu yang lemah atau kurang beruntung. Kemudian poin yang ketiga adalah media yang tidak boleh meremehkan kekuatan hukum dan keteraturan dengan mendorong atau secara simbolik mendukung kriminalitas atau kekacauan sosial. Kemudian materi tatanan budaya atau norma kualitas budaya yang akan dipresentasikan oleh Yulistawati Mokambu. Dipersilahkan. Oke, selanjutnya tatanan budaya. Norma kualitas budaya. Prinsip kualitas budaya merupakan hal yang semakin diinginkan, tetapi jarang dipaksa untuk dilakukan. Jarang sekali terdapat konsensus mengenai kriteria kualitas budaya mengenai tindakan yang dapat dilakukan. Selanjutnya, makna akuntabilitas. Akuntabilitas adalah media proses yang sukarela maupun tidak, di mana media menjawab secara langsung atau tidak langsung kepada masyarakat dan mereka yang terkena dampak langsung dari kualitas dan atau konsekuensi publikasi. Yang selanjutnya, 2 model akuntabilitas. Yang pertama, model liability, menekankan pada potensi keburukan dan bahaya yang muncul dari publikasi media, baik berbahaya kepada individu, bahaya terhadap atau keteraturan publik. Yang kedua, model unswerability, bentuk yang konfrontasional dan menekankan pada perdebatan, negosiasi, kesukarelaan, dan dialog sebaik untuk menjembatani perbedaan yang muncul antara dan kritik terhadap media atau yang dipengaruhi oleh mereka. Selanjutnya, jalur dan hubungan akuntabilitas. Akuntabilitas melibatkan hubungan dan beberapa pihak lainnya. Kita dapat mengenal tingkat akuntabilitas yang berbeda, yaitu internal dan eksternal, dapat dilihat di sudut kanan atas. Selanjutnya, kerangka akuntabilitas. Kerangka akuntabilitas merupakan kerangka rujukan di mana pengharapan yang tanggung jawab muncul dan tuntutan dinyatakan. Kerangka juga menunjukkan atau mengatur cara bagaimana tuntutan tersebut ditangani. Yang selanjutnya ada kerangka hukum dan peraturan, dasar kerangka tanggung jawab publik, pajak dan bea, penilaian komparatif. Dikembalikan kepada moderator. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan, yaitu perubahan yang terus-menerus dalam media belum secara mendasar mengubah konten dari norma yang dijelaskan, tetapi mereka memengaruhi kekuatan relatif dan prioritas di antara mereka. Secara khusus, peningkatan jumlah saluran media alternatif mengurangi tekanan media yang dianggap dominan, misalnya surat kabar nasional atau penyiaran televisi, untuk memenuhi peranan publik yang dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.